warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rantia Sektiarti. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal dan menunjukkan sikap terhadap globalisasi. Adapun pembahasannya yaitu pertama, pengertian globalisasi, kedua, penyebab globalisasi, ketiga, ciri-ciri globalisasi, keempat, karakteristik dan sikap terhadap globalisasi, kelima, dampak globalisasi, dan keenam, budaya Indonesia. Kemudian yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Secara etimologi, kata globalisasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu globalise yang berarti universal atau menyeluruh. Penambahan imbuhan ization pada kata globalization artinya adalah proses mendunia, sehingga arti globalisasi adalah proses sesuatu atau informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Kemudian ada pengaruh globalisasi. Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya teknologi internet, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lainnya. Pada umumnya, globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu penyebab globalisasi. Tuhan memberikan akal pikiran yang sempurna untuk manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kesempurnaan akal dan pikiran manusia tersebut menyebabkan manusia selalu bertanya-tanya tentang hal yang tidak dimengerti yang terjadi di sekeliling mereka. Misalnya, apa yang harus dilakukan untuk mencapai jarak yang jauh dalam waktu yang singkat? Adakah cara untuk menyampaikan pesan yang cepat? Bisakah manusia menginjakkan kaki di bulan? Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut menyebabkan berbagai penelitian dilakukan sehingga memunculkan berbagai penemuan, baik ilmu pengetahuan maupun alat-alat yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Semakin lama pengetahuan manusia pun semakin berkembang dan berbagai alat canggih pun tercipta. Nah, perkembangan macam ilmu pengetahuan seperti perekonomian, informasi, telekomunikasi, dan transportasi inilah yang merupakan penyebab adanya globalisasi. Bisa dikatakan proses globalisasi tidak akan pernah berhenti selama manusia masih ada. Nah, selanjutnya ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon, genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya sehingga kita dapat melihat sesuatu belahan dunia lain secara cepat. Sedangkan melalui pergerakan massa seperti turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa jarak yang jauh bukan lagi suatu masalah. Yang kedua, di bidang ekonomi dan perdagangan akan terjadi saling ketergantungan antar negara sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi dunia semacam World Trade Organization atau WTO yang mengelola masalah perdagangan dunia. Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, berita, dan olahraga internasional. Media massa yang bersifat global membuat kita dapat mengkonsumsi dan memiliki pengalaman baru tentang beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Yang keempat, meningkatkan masalah bersama. Masalah yang dialami oleh suatu negara dapat menjadi permasalahan yang mendapat perhatian dunia internasional. Misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lainnya. Kemudian ada karakteristik globalisasi.
Karakteristik globalisasi merupakan kenyataan yang kuat dapat mempengaruhi pola pemikiran dan sikap manusia. Saluran-saluran yang menjadi jalan masuknya pengaruh sudah banyak seperti struktur sosial umat manusia, mekanisme pemerintahan, media massa, pendidikan, pemikiran, dan film. Karakteristik globalisasi diantaranya adalah meningkatnya masalah bersama. Contohnya, pandemi yang saat ini sedang berlangsung bermula atas masalah suatu negara, lalu berlanjut dan menyebar ke negara yang lainnya. Kemudian meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. Hal ini sudah tentu tidak perlu dipertanyakan. Lalu, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Dikarenakan perpindahan warga yang sangat besar antar negara, hal ini tentu saja menimbulkan banyaknya kesenjangan bagi segi apapun. Nah, selanjutnya, apa saja yang perlu dilakukan dalam merespon baik globalisasi? Sebetulnya baik atau tidaknya kita sendiri yang menentukan. Perlu dicatat bahwa cita-cita kolektif melalui pembentukan suatu negara antara lain merupakan itikat mulia untuk bekerja sama, senasib, sepenanggungan melalui kerangka nasionalisme dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat. Nasionalisme itu sendiri sebetulnya adalah pendefinisian identitas kebangsaan dengan siapa kita ingin bekerja sama dalam mencapai bonum publicum, apakah karena ikatan etnis, agama, wilayah atau teritorial, atau kombinasi sebagian atau seluruhnya. Kemudian ada dampak globalisasi. Yang pertama, gaya hidup. Sebagai dampak dari adanya globalisasi, maka tuntutan dunia akan kemampuan individu yang ada di dalamnya juga semakin bertambah. Maka dari itu terjadi perubahan tentang pendidikan di dalam masyarakat. Pada zaman dahulu, masyarakat tidak terlalu mementingkan pendidikan. Hal itu sudah tidak berlaku lagi. Masyarakat modern berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya agar tidak tertinggal dari kemajuan yang ada di dunia. Sebagai contoh, bagi masyarakat pertanian pada zaman dahulu menggarap pertanian lahan pertanian seperti sawah atau kebun cukup dengan peralatan yang seadanya, asalkan tanaman bisa tumbuh dan menghasilkan sumber makanannya. Dan sekarang bisa menggunakan alat-alat canggih untuk menggarap lahan pertanian itu. Kemudian ada sandang dan pangan. Pakaian yang mudah dipakai dan makanan yang bisa dengan cepat tersedia adalah pilihan pertama di era globalisasi ini. Selain itu, pakaian khas Indonesia seperti batik atau merek-merek lokal sudah berganti dengan pakaian ala barat seperti jeans dan merek-merek luar negeri. Begitu juga dengan makanan. Kini makanan-makanan cepat saji banyak bermunculan. Makanan yang dulunya hanya ada di dunia barat kini sudah menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hampir di setiap kota terdapat restoran yang menyajikan makanan jenis ini, dan semakin lama semakin digemari dengan alasan yang sama, cepat dan praktis. Nah, ya, nih kemudian kemarin dampak globalisasi itu yang pertama gaya hidup yang tadi, sandang dan pangan. Nah, kemudian ada teknologi, informasi dan komunikasi. Nah, perkembangan teknologi yang terjadi di dalam globalisasi memunculkan banyak alat-alat canggih yang kemudian menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat di seluruh dunia. Contohnya televisi dan mobil yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan berpergian. Dengan semakin canggihnya benda-benda tersebut, jarak dan waktu semakin pendek. Inilah yang dimaksudkan bahwa globalisasi dapat memperkecil dunia. Kemudian transportasi dan nilai tradisi. Nah, transportasi itu dahulu nenek moyang kita memerlukan waktu berhari-hari untuk pergi keluar kota karena belum ada kendaraan cepat seperti mobil atau motor. Bahkan ketika mobil atau motor ditemukan pun perjalanan antar kota masih memerlukan waktu berjam-jam. Namun sekarang dengan semakin canggihnya alat transportasi, mobil dan motor pun semakin cepat berkembang. Selain itu, dengan kereta api cepat, jarak Jakarta sampai Surabaya bisa ditempuh dengan cepat.
Bahkan dengan ditemukannya kereta api super cepat, waktu yang ditempuh semakin pendek. Perjalanan ke luar angkasa pun bukan lagi hal yang aneh sekarang ini. Bahkan sudah ada beberapa manusia yang sanggup untuk tinggal di luar angkasa selama lebih dari 1 minggu. Kemudian nilai dan tradisi. Dengan adanya globalisasi, banyak nilai dan tradisi Indonesia yang mulai tergeser dan banyak dilupakan. Hal ini sangat disayangkan karena nilai dan tradisi adalah warisan leluhur dan merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Contohnya, dahulu wanita Indonesia sangat suka memakai kebaya atau memakai riasan rambut sanggul sebagai riasan sehari-hari. Tapi sekarang hal ini jarang dilakukan. Para wanita lebih suka memotong pendek rambutnya dan memakai celana panjang atau memakai pakaian Harajuku style dan pakaian ala barat yang serba mini yang dianggap lebih modern. Padahal bagi masyarakat yang memegang teguh nilai masyarakat, nilai agama dan tradisi, berpakaian mini termasuk hal yang tidak boleh dilakukan dan dianggap sebagai pelanggaran. Nah, selanjutnya ada budaya Indonesia. Globalisasi sangat berpengaruh terhadap kelestarian budaya bangsa kita. Globalisasi yang terjadi menyentuh seluruh aspek-aspek yang penting dalam kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan. Dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan, globalisasi selalu diperbincangkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, keberagaman budaya daerah di Indonesia merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang penting dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Melalui misi-misi kebudayaan diharapkan bisa melestarikan budaya nasional Indonesia dan mengenalkannya kepada negara lain. Pengenalan budaya antar bangsa dapat dilakukan melalui televisi atau internet. Seseorang bisa dengan mudah mengenal bangsa Indonesia lewat tarian jaipong, pakaian batik, upacara ngaben, ataupun pakaian kebaya. Karenanya kebudayaan bangsa Indonesia akan lebih dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat di dunia internasional melalui misi-misi kebudayaan nasional. Selain itu, untuk mengenalkan budaya Indonesia dapat diadakan pertukaran pelajar agar dapat saling bertukar pengetahuan budaya masing-masing, antara lain dengan cara menampilkan tarian seperti tari merak, tari saman, ataupun kesenian angklung pada acara-acara di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Ternyata banyak juga kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ciri khas bangsa Indonesia, terutama melalui misi-misi kebudayaan nasional. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.